menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yang pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi.
Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kamilah pemilik saham Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan, demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusut dugaan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kalau kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan
yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya.
akan menghalalkan segala cara. Itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo.
Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Masa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yang pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusut dugaan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu.
Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan
Selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara, sekali lagi kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan literasi kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik,
Audi server KPU dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas.
yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan melaksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kalau kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas.
Masa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Masa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Masa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat.
Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server
KPU dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan literasi kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara
dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Masa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yang pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima
dari founding fathers negeri ini yang notabene bapak dan eyang kami yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusut dugaan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa.
Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat.
Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server
KPU dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusut dugaan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara
dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Masa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima
dari founding fathers negeri ini yang notabene bapak dan eyang kami yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, sedangkan di Bawaslu melibatkan 507 personel, dan di KPU RI melibatkan 770 personel. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pihaknya mengimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi unjuk rasa.
Berdasarkan pantauan tribunnews.com, massa mulai berdatangan di depan kantor KPU RI sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terlihat pula kawat berduri terpasang di sepanjang depan kantor KPU untuk mengantisipasi demo memanas. Massa yang sudah datang terlihat membentangkan spanduk merah bertuliskan Jokowi mundur. Mereka juga menolak kecurangan Pilpres yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Kemudian ada pula spanduk besar yang memperlihatkan foto Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Hashim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Massa pendemo menilai mereka komplotan Jokowi yang merancang kecurangan pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka ingin agar Presiden Jokowi lengser, sementara ketiganya dipecat. Rakyat